Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad Plus 1 Media Informasi dan Edukasi. Nah, di video kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas 3 jenis tunjangan guru yang akan dicairkan mulai bulan Oktober dan juga besarannya yang berbeda-beda tentunya, baik kategori PNS maupun non-PNS. Disimak sampai tuntas. Referensi kita dalam konten video kali ini yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023. Ini masih berlaku hingga saat ini Bapak Ibu terkait juknis pemberian tunjangan guru, ya. Tunjangan guru. Dalam regulasi ini ditetapkan bahwa di sini tunjangan yang pertama adalah kita ketahui bersama tunjangan profesi. Nah, tunjangan profesi ini Bapak Ibu kita ketahui kan ada dua kategori, ada kategori ASN maupun non-ASN. Kategori ASN untuk P3K dan PNS itu dicairkan melalui daerah. Tingkat kabupaten kota itu SD SMP, sementara untuk provinsi itu SMA, SMK, SLB. Itu untuk naungannya. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan baik Bapak Ibu tunjangan di sini. Ini dia tunjangan khusus. Jadi yang pertama tunjangan profesi, yang kedua tunjangan khusus. Tunjangan khusus ini adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang ditugaskan, ya, guru ASN yang ditugaskan di daerah khusus. Jadi ada juga yang non ASN Bapak Ibu, ya, ada juga tunjangan khusus untuk guru non ASN. Guru yang ditugaskan untuk di daerah khusus. Di daerah khusus yang dimaksud itu adalah daerah-daerah terpencil seperti itu, daerah terluar, daerah 3T, ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang dimaksud dengan tunjangan khusus. Yang ketiga adalah ada yang disebut dengan tambahan penghasilan atau yang dikenal dengan tamsil. Tamsil ini diberikan kepada guru ASN yang belum sertifikasi. Nah, guru ASN yang belum sertifikasi itu besarannya di sini Bapak Ibu, ya. Iya, ini besarannya 250.000 per bulannya. Jadi kalau triwulanan maka di angka 750.000. Ini untuk yang belum sertifikasi, tamsil istilahnya. Nah, untuk penyalurannya sendiri itu sudah diatur dalam juknis ini, ya, di bagian lampiran, ya. Nah, di sini tahapan penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tamsil. Kalau untuk tunjangan profesi dan tunjangan khusus ini dia memang bersamaan, dia Bapak Ibu, ya. Jadi yang pertama di-input atau pembaruan data guru ASN di daerah, validasi dan penetapan tunjangan, pembayaran tunjangan, kemudian tunjangan diterima oleh guru. Jadwalnya dalam tabel ini sudah tersedia Bapak Ibu juga. Jadwalnya Bapak Ibu untuk triwulan 1 itu sinkronisasi data 31 Maret. Pembayarannya dimulai bulan April. Nah, untuk triwulan 3 karena kita berada di triwulan 3, sinkronisasi data sebenarnya 30 September, tapi Kemdikbud kan sudah melakukan hal ini sebelum 30 September. Sekarang masih di tanggal 29 tapi info GTK sudah valid sejak beberapa hari yang lalu. Ini tentu lebih baik, ya. Nah, penyalurannya itu sesuai juknis mulai bulan Oktober. Jadi Oktober nanti itu kan sudah ada daerah yang pencairan. Nah, adapun daerah-daerah yang mungkin komentar biasanya di pencairan triwulan 3 di bulan 11, ya. Ini memang tergantung daerahnya juga, ya. Karena memang setiap daerah berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang kurang cepat dalam penyalurannya. Mungkin ada kendala teknis atau seperti apa. Nah, jadi untuk tamsil dan TPG itu di bulan Oktober. Kemudian tunjangan khusus itu tabelnya dia berbeda. Di sini penyaluran tadi tunjangan profesi dan tunjangan khusus, ya. Kalau tamsil dia memang di sini berbeda, dibedakan tabelnya. Tapi sama juga sebenarnya isinya. Di sini kalau tamsil penarikan data, sinkronisasi data 30 September, penyalurannya itu triwulan 3 bulan Oktober. Ya, bulan Oktober Bapak Ibu. Jadi bulan Oktober nanti itu jadwalnya berdasarkan juknis, tunjangan profesi, tamsil, dan tunjangan khusus itu akan cair Bapak Ibu. Adapun realisasi di daerah itu kan berbeda-beda biasanya, ya, karena memang kan penyaluran dilakukan oleh daerah. Jadi kita lihat nanti update atau perkembangannya di daerah. Oktober nanti kami akan sudah mulai menyampaikan daerah-daerah mana saja yang sudah pencairan triwulan 3 Bapak Ibu. Nah, untuk saat ini teman-teman guru masih berada di info GTK yang sudah valid, tinggal pemberkasan, ada juga yang bahkan sudah menunggu SKTP-nya terbit. Nah, per hari ini informasi dari teman-teman guru, itu sudah ada yang mulai pemberkasan di daerahnya Bapak Ibu.
Ini informasi dari teman-teman guru Pringsewu Lampung mulai pemberkasan triwulan 3 semoga lancar dan cepat cair. Bahkan di beberapa daerah guru-guru sudah ada info GTK-nya seperti ini kode 07 yaitu menunggu penerbitan SKTPG. Jadi artinya sudah diverifikasi oleh dinas, sudah divalidasi sudah diverifikasi oleh dinas, kemudian tinggal menunggu penerbitan SK dan tahap terakhir adalah penerbitan SK, artinya SK tunjangan profesinya sudah terbit. Itu tahap terakhir. Nah, ini 2 update terbaru per hari ini Bapak Ibu dari teman-teman guru di daerah, ada yang sudah pemberkasan, adapun berkas-berkas yang dikumpul itu ke Dinas Pendidikan itu biasanya berbeda-beda setiap daerah Bapak Ibu ya. Ada yang bahkan informasi kami dapatkan tidak ngumpulin apa-apa, yang penting info GTK-nya valid itu sudah diverifikasi oleh dinas. Ada juga yang cuma mengirim info GTK, bukti bahwasanya sudah valid seperti itu. Nah, ada juga yang memang melampirkan beberapa berkas-berkas tambahan. Jadi memang ini berbeda-beda setiap daerah. Bahkan ada yang memang mapnya berbeda-beda. Kalau tingkat SMP di sini kuning, kalau SD merah, kalau TK hijau. Nah, itu beda-beda Bapak Ibu ya, sekali lagi. Yang pasti yang paling penting adalah info GTK-nya valid dulu. Oke, selamat yang sudah valid. Nah, berikutnya ada informasi tambahan untuk Bapak Ibu penerima TPG triwulan 3. Disimak sampai tuntas. Ini ya, kita lihat postingan dari teman-teman seperti ini. Alhamdulillah TW1 tahap 1 udah muncul daftar penerima dari dinas. Tinggal pemberkasan dan pencairan. Ini kalau kita lihat ini di-share lewat WA, dokumennya ada 14 halaman. Daftar penerima TPG TW3 tahap 1 jenjang Dikdas, berarti jenjang SD dan SMP ya. Nah, ini menarik nih karena dinasnya nge-share labelnya atau dokumennya berisi daftar-daftar penerima. Nah, artinya apa? Guru-guru di daerah ini tinggal menunggu status validnya dan sudah bukan uji coba. Karena kan sekarang masih uji coba nih Bapak Ibu, tapi sudah hijau statusnya yang memang sudah valid. Nah, jadi yang Bapak Ibu tunggu untuk daerah ini tinggal validasi, diusulkan oleh dinas, lalu tinggal menunggu pencairan. Kita nantikan di bulan Oktober informasi pencairan itu pasti sudah ada. Kami optimis bulan Oktober itu sudah ada daerah yang mencairkan. Kalau tanggalnya kita memang belum bisa nentuin ya, karena daerah itu setiap daerah itu beda-beda. Nah, terkait validasi info GTK Bapak Ibu, ini tambahan informasi untuk teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru. Pastikan memahami 10 kode yang muncul di info GTK dan sesuaikan dengan kode apa yang muncul di info GTK-nya Bapak Ibu, supaya bisa ditahu apa tindak lanjutnya dari kode tersebut.